Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 05 Tiumang, Kabupaten Dharmasraya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Rindang, guru kelas 4 UPT SDN 05 Tiumang. Assalamualaikum Bu Rindang. Waalaikumsalam Bu Nila. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana pada kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah nantinya untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas, sehingga nanti diharapkan kegiatan pembelajaran itu bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya Bu Endang ya. Jadi untuk kegiatan observasi nanti saya akan mengamati ataupun melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi ketika pembelajaran di kelas gitu ya Bu Endang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk kegiatan praobservasi ini. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baik Bu Nila, karena materi ini kan matematika, itu tentang siswa perkalian bilangan cacah sampai 100. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya yang pertama, dengan diskusi siswa dapat menentukan perkalian bilangan cacah sampai 100. Dan dengan penugasan nantinya siswa juga dapat menyelesaikan masalah perkalian bilangan cacah sampai 100. Mungkin itu tujuan yang dicapai Bu Nila. Baik Bu Rindang, jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya Bu Rindang akan melihat dari dua kegiatan ya Bu ya, dari kegiatan diskusi yang dilakukan siswa, kemudian dari hasil penugasan yang diberikan kepada siswa, seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, untuk area pengembangannya nanti area pengembangan yang hendak Ibu Rindang capai itu yang seperti apa? Baik Bu Nila, di sini saya membagi kepada 3 kelompok, yaitu sesuai dengan minat belajar, kesiapan belajar siswanya. Yang pertama, untuk siswa yang lancar perkalian, yaitu mereka dapat menyelesaikan masalah perkalian ini dengan menggunakan cara pendek. Yang kedua, untuk siswa yang cukup lancar perkalian, itu nantinya mereka dapat menyelesaikan masalah perkalian bilangan cacah ini dengan cara panjang. Nah, untuk siswa yang kurang lancar perkalian itu nanti dapat menentukan perkalian dengan cara dijodohkan. Mungkin seperti itu untuk area pengembangannya Bu Mila. Jadi ada 3 untuk area pengembangannya. Ibu Rindang nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, gitu ya Bu ya. Jadi nanti Bu Rindang akan membagi siswa itu berdasarkan 3 kelompok. Kelompok siswa yang lancar perkaliannya, kemudian kelompok siswa yang cukup lancar perkaliannya, serta siswa yang kurang lancar di dalam perkalian. Ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, itu kira-kira nanti apa strategi yang akan Ibu Rindang lakukan di dalam pembelajaran nanti? Jadi strategi yang digunakan Bu, jadi kan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara melihat kesiapan belajar siswa, dan selain itu saya juga akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan langkah yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga melakukan penyelidikan individu atau kelompok, setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil serta menganalisis dan mengevaluasi hasil. Jadi model yang digunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan cara nanti diskusi dan memberi penugasan seperti itu. Baik Bu Rindang, jadi untuk strateginya nanti Ibu Rindang akan melaksanakan model pembelajaran berbasis masalah, kemudian caranya nanti akan melakukan diskusi serta penugasan, ya Bu. Ibu Rindang, kapan rencananya kegiatan observasi kita ini bisa dilaksanakan? Insya Allah minggu depan Bu, itu hari Selasa tanggal 8 Oktober jam pertama dan kedua mulai jam 7.30.
Baik Bu, jadi nanti pada hari Selasa jam pertama dan kedua saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi dan mengamati serta mencatat apa yang terjadi nanti di kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan. Apa yang sudah Ibu Rindang dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Dari percakapan ini jadi sudah jelas langkah apa yang akan saya lakukan untuk observasi besok Mila. Jadi apa tujuannya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai serta strategi yang akan saya gunakan. Mungkin itu Bu Mila. Terima kasih Bu Rindang, luar biasa sekali rencana yang sudah Ibu Rindang rencanakan. Semoga nanti di kegiatan observasinya berjalan dengan lancar dan memberikan hasil pembelajaran yang terbaik di kelas nanti ya Bu. Ya. Demikianlah percakapan kita hari ini Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang di kegiatan praobservasi. Sampai bertemu kembali nanti di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktik. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Anak-anakku sudah sarapan tadi pagi? Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ya Bu.
Kan sudah dibuat kemarin, nah silakan dihafal di rumah. Sekarang anak ibu coba perhatikan ke depan semuanya. Ada di sana apa katanya? Coba baca. Paren, coba baca di depan. Arman adalah peternak sapi. Ia membuat lewat sapi di kandang beberapa kakak dengan gesekan kaki sapi yang ada di kandang. Jadi katanya Pak Arman adalah peternak sapi. Dia memiliki 22 ekor sapi di kandang. Berapakah jumlah keseluruhan kaki sapi yang ada di kandang? Bagaimana caranya? Diapakan? Dikali pada sifat. Sekarang berapa kali berapa di sini? Yang diketahui dia ada 22 ekor sapi. Yang ditanya berapa jumlah kaki sapi yang ada di kandang. Sekarang ibu tanya, berapa jumlah kaki sapi satu ekor sapi? Berapa kaki? 22. Jadi berapa? Dia ada 22 ekor. Bagaimana caranya? 22 kali berapa? Kenapa dikali 4? Karena kaki sapi ada 4. Siapa yang bisa mencoba mendekat?
Sebelum kita lanjutkan, coba semua anak ibu berdiri. Sebelum kita lanjutkan, coba berdiri seperti coba berdiri dulu. Kita lihat ke depan semuanya. Dan coba perhatikan sekarang kalau ibu katakan angka satu pakai ibu pegang kepala, dua pegang jarinya, tiga pegang hidung, empat pegang mulut. Nah, satu, dua, tiga, empat. Nah, konsentrasi. Lagi satu, dua, tiga, empat. Sekarang dua. Pusing. Nah, pada satu, dua, tiga, empat. Nah, kamu ada tiga pegang mulut tadi. Coba tiga. Nah, tiga telinga. Yang ketiga apa yang dipegang? Sekali lagi konsentrasi. Satu. Yang ibu enak jangan ibu lihat masih konsentrasi. Nah, coba lagi. Tiga. Nah, pada tangan. Tiga lagi. Coba lagi satu kali lagi sebelum kita lanjutkan. Satu. Bahkan pusing. Nah, sekarang duduk kembali. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Dan perwakilan dari masing-masing kelompok tadi sudah membuat nomor
bertemu lagi dengan saya Nilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 05 Jombang. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Hari ini telah hadir bersama kita Ibu Rindang Febriani selaku guru yang diobservasi, dan juga Ibu PT kita Ibu Vivi Risanti selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 11. Gimana kabarnya Bu Rindang, Ibu? Baik Bu Rindang, sebelum kita melakukan percakapan yang lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari percakapan pasca observasi ini, yakni untuk mengevaluasi jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan. Kemudian nanti akan bagaimana selanjutnya menindaklanjuti supaya di kegiatan berikutnya, di observasi berikutnya itu bisa lebih baik. Baik Bu Rindang, kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah Bu. Di sini ada yang mau kita obrolkan terlebih dahulu Bu mengenai observasi. Bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Rindang rencanakan dengan pelaksanaan observasi yang sudah terlaksana kemarin? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Baik Bu Mila, dari observasi yang kita lakukan kemarin itu sudah bisa dikatakan 80% dari tujuan pembelajaran sudah tercapai, walaupun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Baik Bu Rindang, alhamdulillah sudah 80% ya Bu ketercapaiannya. Menurut Ibu Rindang, untuk area pengembangan yang hendak dicapai kemarin apakah sudah terpenuhi juga Bu? Ya, kemarin kan area pengembangan kita kan Bu, kita kan pertama anak atau siswa ini bisa yaitu melakukan perkalian bilangan cacah sampai 100 yaitu dengan cara pendek dan cara panjang. Dan sudah sebagian besar anak yang bisa untuk melakukan perkalian bilangan cacah tersebut, yaitu yang itu dilakukan dengan cara diskusi dan penugasan. Jadi dari hasil tugas yang dibuat anak itu dan sebagian besar sudah menguasai, jadi sudah bisa dibilang sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu, tujuan pembelajarannya dengan area pengembangan yang direncanakan itu sudah tercapai. Kemudian kira-kira Bu dari observasi yang telah dilakukan kemarin, apakah masih ada hambatan atau kekurangan yang menurut Ibu Rindang rasakan? Kalau dari observasi kemarin itu dalam diskusi kelompok itu ada 1-2 orang anak yang belum terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan penugasan. Dan dan itu mungkin disebabkan oleh anak ini belum hafal perkalian. Jadi dia tidak aktif jadinya ketika belajar, tidak satu orang belum hafal perkalian. Berarti masih ada sedikit hambatan ya. Jadi lebih kurang ada 1 atau 2 orang anak yang memang kemarin masih terlihat belum aktif dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hambatan atau kekurangan ini, Bu Rindang kira-kira apa strategi atau tindak lanjut yang akan Bu Rindang lakukan? Pertama, anak tuh lalu sudah hafal perkalian semuanya dulu dengan cara nanti sebelum masuk kelas itu semua anak mengenal perkalian. Yang kedua, dalam pembelajaran saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kayak kemarin kan di matematika itu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak dibiasakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi nanti ketika ada soal yang sulit ya sudah terbiasa. Jadi dari masalah-masalah yang diangkat terus jadi dibiasakan terus. Jadi ini berkelanjutan istilahnya. Tidak hanya untuk pas observasi saja, tapi untuk kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan membiasakan pembelajaran dimulai dengan masalah dan
yang tadinya tercapai 80% itu insya Allah nanti bisa 100% ya Bu ya. Amin. Lebih baik lagi dari pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Dan terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Santi selaku pengajar praktik di Barcelona. Baik, terima kasih Bu Lila dan Bu Indah. Alhamdulillah rentetan dari kegiatan supervisi akademik sudah bisa kita dilaksanakan ya. Diawali dengan kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Jadi intinya sebenarnya kegiatan supervisi akademik ini kita ingin melakukan sebuah inovasi atau perubahan jika selama ini ketika guru mendengar ada kata-kata supervisi itu akan memberikan sebuah semacam nervous tersendiri, bahkan ada rasa khawatir, ada rasa takut, padahal itu sebenarnya kan sudah tugas kita sehari-hari, tapi itulah kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Makanya sekarang dirubah sistem observasi itu tidak lagi menghasilkan dalam bentuk angka, hanya dalam bentuk refleksi. Seperti yang kita lakukan pengisian LHK di PNM itu kan tidak ada lagi dalam bentuk angka, tapi lebih kepada refleksi. Bagaimana mengembangkan kompetensi yang ada dari seorang guru. Kemudian jika dia mengalami sebuah hambatan atau kendala, melalui diskusi dia akan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan nanti ketika adanya observasi dari orang lain, apakah itu dari kepala sekolah, apakah itu dari rekan sejawat, itu tidak dianggap lagi sebagai sebuah event untuk memberikan nilai seorang guru, tetapi adalah lebih kepada refleksi untuk melakukan perubahan. Apa yang sudah bagus makin dikembangkan, apa kendala yang dihadapi itu yang kita perbaiki lagi. Nah, jadi intinya seperti itu. Ada kegiatan praobservasi. Jadi sebelum masuk kelas ada terjadi komunikasi antara yang disupervisi dengan yang mensupervisi, sehingga nanti yang mensupervisi tahu ternyata ini tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, paham. Jadi kedekatan hubungan antara keduanya. Begitu juga dalam kegiatan observasi kita hanya mengamati. Kemudian setelah observasi ada tindak lanjutnya seperti ini tadi kegiatan pasca observasi, sehingga dapat diketahui si coach akan melihat ini ibu dalam masalah pengelolaan sudah bagus ya, siswa bisa kondisikan dengan baik. Nah, kemudian bisa kembangkan lebih baik lagi. Nah, mungkin ada hal lain mungkin yang nampak sesuatu yang mungkin perlu ditingkatkan. Nah, itulah perlunya ada kegiatan pasca observasi dalam rangka merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh coach, sehingga nanti tindak lanjutnya ada. Nanti intinya itu mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan di sekolah ini, apalagi diundang sudah juga sebelumnya, sehingga kita harapkan nanti observasi itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi seorang guru, tapi lebih kepada refleksi untuk melihat apa kekuatan yang ada pada diri seorang guru untuk dikembangkan dan apa sesuatu yang perlu untuk dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi di masa depan. Silahkan dilanjutkan, mudah-mudahan nanti bisa dikeluarkan kepada yang lain dan tetap dikembangkan pada kegiatan-kegiatan. Terima kasih Ibu atas klarifikasinya, masukan untuk kita. Semoga nanti kegiatan pembelajaran di kelas nanti sesuai kita yang mengenal bisa lebih baik. Demikianlah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu dan juga Bu Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.